di sini kita tadi membahas tentang ijtihad sebagai upaya memahami Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, memahami tentang Al-Qur'an dan hadis di sini, jadi ijtihad ini adalah pelengkap dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan hadis ini kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul ya, apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis. Kita membahas sedikit saja. Di sini ada yang namanya sumber hukum Islam ya. Sumber hukum Islam ini adalah Nah, di sini ya, memahami Al-Qur'an dan hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan. Jadi, sumber hukum Islam ini adalah suatu rujukan, landasan, atau dasar dalam mengambil hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, di sini hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ya juga menjadi pusat tempatnya mengalirnya sesuatu. Jadi kalau misalkan kita membahas mengenai hukum, mengenai masalah ya, kita kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an. Kita kembalikan semuanya kepada Al-Hadis. Dan kalau misalkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis tidak ada, maka kita merujuk kepada ijtihad. Nah ya, kemarin kan sudah dibahas apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis. Sekarang Bapak di sini akan membahas mengenai tentang ijtihad. Ya. Jadi ijtihad di sini tunggu dulu. Nah, ijtihad sebagai upaya memahami Al-Qur'an dan hadis. Jadi ijtihad ini adalah sebagai upaya memahami Al-Qur'an dan hadis. Kita lanjutkan pengertian ijtihad terlebih dahulu. Pengertian ijtihad ini berasal dari bahasa Arab ya, yang adalah ijtihada yastahidun ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Kalau misalkan itu secara bahasa. Kalau secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Ingat-ingat ya. Orang yang melakukan ijtihad di sini adalah seorang mujtahid. Hukumnya adalah ijtihad ya. Orangnya adalah mujtahid. Nah, tadi sudah pengertian ijtihad di sini adalah mengarahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, bekerja secara optimal. Dan di sini pun tidak sembarangan orang yang dapat berijtihad atau mujtahid tersebut. Ya. Nah, di sini Islam mengharamkan setiap orang yang dapat menghilangkan akal. Kita lanjut. Nah, di sini ada syarat-syarat berijtihad. Karena istilahnya itu ijtihad, mujtahid ini, siapa tadi mujtahid? Orang yang berijtihad ya, orang yang berijtihad. Karena ijtihad sangat tergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Jadi, istilahnya seorang yang dapat
beristihad ini adalah seorang ulama. Siapa itu ulama? Ulama ini adalah orang yang berilmu. Tidak sembarangan orang itu dapat beristihad. Jadi seorang ulama dan ulama lainnya pun istilahnya tentang istihad tersebut bisa berbeda hukum hasilnya. Tetapi kita bisa mengambil sebuah istihad yang mana terlebih dahulu. Nah, di sini ada berikut syarat yang harus dimiliki seorang untuk melakukan istihad. Ya. Jadi seorang itu tidak sembarangan nih orang yang bisa beristihad. Siapa-siapa aja yang dapat beristihad. Yang pertama adalah dia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam, tidak dangkal ilmunya ya. Jadi tadi yang dapat beristihad adalah seorang ulama. Seorang ulama ini adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta dalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya bagus, ilmu tafsirnya bagus, usul fikihnya bagus, dan dia pun memiliki pemahaman tentang tarikh atau sejarah. Nah, di sini juga yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum istinbat atau dia dapat merumuskan hukum. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Jadi istilahnya kita bisa melihat seseorang tersebut sudah pandai orangnya, dia memiliki pengetahuan bahasa Arab, ilmu tafsir, fikih dan tarikh yang bagus, dia memiliki memahami cara merumuskan masalah, merumuskan hukum, dia memiliki keluhuran akhlak yang mulia, maka orang tersebut bisa beristihad dan kita pun dapat mengambil istihad tersebut. Tadi istihad ini ya, apabila istilahnya itu hukum atau ketentuan ya tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita berujuk kepada istihad ya. Istihad ini tadi adalah kecakapan atau keahlian para mujtahid, pemikiran para mujtahid, kecakapan para mujtahid. Kita lanjut ya. Kedudukan istihad. Di sini ada kedudukan istihad, memiliki kedudukan yang pertama kedudukan sumber hukum Islam setelah Al-Quran adalah istihad. Istihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini boleh dicatat saja ya. Olehnya internet yang satunya lagi nih koneksinya agak jelek, jadi kalian bisa mencatatnya aja ya sambil didengarkan, karena kalau misalkan kembali lagi di sini ada istihad, kedudukan istihad. Istihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Istihad ini dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis tadi yang setelah Bapak sampaikan ya. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari istihad tidak boleh, nah ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Jadi seseorang yang dapat beristihad ini bukan seorang yang sembarangan ya. Seorang di sini adalah orang yang memiliki kecakapan ilmu yang mendalam. Di sini Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seorang yang beristihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya
kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan satu pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Ingat ya. Jadi orang yang beristihad ini kalau misalkan dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Dan kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Ini adalah hadis dari Rasulullah SAW tentang seorang yang berijtihad. Hal tersebut ditegaskan melalui hadis yang artinya dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda ya. Dari Amir, apabila seorang hakim nih beristihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata istihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ia beristihad kemudian beristihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ingat tadi kedudukan ijtihad. Ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Setelah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, ijtihad ini dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Demikian juga hukum tersebut yang berijtihad ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Kita lanjut. Di sini ada bentuk-bentuk ijtihad. Nanti kalian boleh menulisnya karena tidak tampil di layar kalian ya. Koneksinya di sini jelek. Bentuk-bentuk ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum, terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah ijma. Ingat ya, bentuk-bentuk ijtihad yang pertama adalah ijma, boleh kalian tulis. Yang kedua adalah qiyas. Jadi yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah qiyas ya. Yang ketiga adalah masalah mursalah. Jadi ijtihad ini tidak sembarangan bisa dibuat. Di sini ada juga bentuk metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum ya di dalam ijtihad ini. Nah, sekarang apa itu ijma? Coba ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu ijma? Jadi ijma adalah kesepakatan para ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara ya. Dalam memutuskan suatu perkara. Di sini adalah kesepakatan. Ingat, kesepakatan para ulama ya, ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Maka di sini disebutnya adalah ijma. Dan tahap enteran qiyas adalah mempersemakan atau menganalogikan ya, ingat, menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak ada terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya dengan masyarakat ya. Nah, di sini ada masalah mursalah. Masalah mursalah ini adalah penetapan hukum yang menitip beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan ya, hakikinya universal terhadap syariat Islam. Coba
Bapak ulangi ya, pahamkan dulu. Masalah ya, maslaha mursalah artinya menetapkan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakikinya universal terhadap syariat Islam. Jadi ada masalah yang harus dipecahkan. Bagaimana ini? Ya. Kita lanjut pada perilaku mulia. Jadi setelah Al-Qur'an ya, hadis, ijtihad ini sebagai hukum Islam, maka kita pun harus dapat mengaktivitaskan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama ya tadi, gemar membaca dan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari ijtihad ketika sibuk ataupun santai. Jadi kita sering-sering membaca ya, membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca ijtihad, kita baca. Yang kedua, berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ketika Al-Qur'an dan hadis itu mengatakan suatu perkara A, maka kita kerjakan ya. Yang ketiga, selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujukan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau misalkan tidak ada, kita kembali masuk ke dalam ijtihad. Yang keempat, mencintai. Jadi perilaku mulia ini dalam memahami Al-Qur'an dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, yang keempat, mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Yang kelima, kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus berupaya agar tidak keluar dari ajaran Al-Qur'an. Yang keenam adalah membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang ketujuh, aktivitas bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap hal tersebut boleh dikerjakan atau hal tersebut boleh ditinggalkan. Yang selanjutnya, selalu berusaha keras untuk mengerjakan segala kewajiban serta meninggalkan dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir ya, membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai upaya untuk menyempurnakan ibadah wajib karena khawatir belum sempurna. Nah, di sini tadi adalah sebuah perilaku mulia dari kita memahami apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis, ya, apa itu ijtihad yang berlandaskan terhadap sumber hukum Islam. Oke. Bapak akan sedikit mengulang tadi ijtihad ini. Ijtihad secara bahasa adalah ijtihadan yastahidu ijtihadan. Ya. Ijtihada yastahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap
tenaga dan berpikir secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan adalah mujtahid. Nah, ingat ya. Mungkin ini dulu yang dapat Bapak presentasikan ya. Karena di sini tadi koneksinya buruk juga ya.